Kalau kamu rutin upload YouTube Shorts, tapi views-nya mentok di bawah 1000, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak kreator ngalamin hal yang sama. Kontennya bagus, editannya rapi, tapi seolah tidak dikasih kesempatan sama algoritma. Di video ini, saya bakal bongkar 6 alasan paling umum kenapa Shorts kamu ngilang dari algoritma YouTube. Dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan buat memperbaikinya. Jadi pastikan nonton sampai habis, karena kesalahan kecil bikin Shorts kamu mati sebelum sempat hidup. Sedikit flashback dulu. Semua masalah yang akan saya bahas kali ini pernah saya alami sendiri. Sempat frustasi, tapi setelah ratusan upload, gagal, coba ulang akhirnya paham polanya. Dan sekarang saya bagikan ke kamu. Alasan pertama, dan ini yang paling krusial, rasio orang berhenti nonton terlalu rendah. Kesalahan nomor 1, orang nggak berhenti scroll buat nonton video kamu. Jempol orang itu kejam, sedikit bosan saja, mereka langsung swipe gitu aja tanpa beban. Shorts itu game cepat, 1 detik buat mikir, sisanya buat mutuskan ditonton atau swipe. Algoritma cuma peduli satu pertanyaan, bukan kualitas, bukan effort, cuma nanya satu hal. Berapa persen orang yang mau berhenti scroll dan kemudian tertarik untuk lanjut nonton video kamu? Kalau mayoritas penonton langsung swipe, itu sinyal jelek, karena algoritma bakal stop sebar video kamu. Algoritma YouTube akan langsung mikir, konten ini tidak menarik, sehingga distribusi dihentikan. Nah, sekarang mari kita bahas bagian yang paling krusial, yaitu angka penting di baliknya. Kalau retensi di bawah 70%, algoritma bakal berhenti bekerja dan video hampir pasti bakal mentok. Ingat ya, video kamu bukan kena ban. Algoritma cuma gak mau kasih kesempatan buat disebar lagi. Dan justru disinilah letak kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak kreator. Banyak yang salah sangka, ternyata upload lebih sering itu bukan solusi utama buat berkembang apalagi viral. Kalau mau jujur, kunci rahasia biar video meledak itu sebenarnya ada di struktur video yang tepat. Kuncinya cuma satu, pastikan video kamu itu pendek, padat, dan gak bertele-tele. Fahami satu hal ini, 2 detik pertama konten kamu adalah momen hidup atau mati bagi algoritma. Percaya atau enggak, pembukaan video kamu itu nggak harus rapi, yang penting harus bisa bikin penasaran. Buang basa-basinya, konten kamu nggak harus sopan, yang penting harus bisa bikin orang berhenti scrolling. Ingat, tugas paling berat itu cuma satu, yaitu bikin jempol orang langsung berhenti pas lihat video kamu. Dan di alasan kedua, kesalahannya lebih sering kejadian. Jadi, jangan di-skip ya, tonton sampai selesai. Alasan kedua, ini jarang dibahas. Kamu pakai akun baru yang dingin. Alasan kedua ini memang jarang dibahas, tapi efeknya besar banget ke views Shorts kamu. Masalahnya terkadang bukan di kontennya, tapi di akun yang kamu pakai untuk dijadikan tempat upload video. Banyak kreator bikin channel baru, tapi langsung spam upload Shorts secara brutal. Ini kesalahan fatal. Tanpa nonton, tanpa like, apalagi komentar. Main asal sebar tapi nggak ada interaksi sama sekali. Dan di mata sistem algoritma YouTube, perilaku seperti ini bakal langsung terlihat sangat tidak normal. Intinya sederhana saja, algoritma YouTube masih belum percaya sepenuhnya dengan akun atau channel baru kamu. Ini bukan berarti konten kamu jelek, tapi hanya saja kehadiran kamu di sana memang masih dianggap sangat asing. Kabar baiknya, persoalan ini sebenarnya gampang banget buat diperbaiki asalkan kamu tahu cara yang benar. Poin pentingnya, sebelum upload Shorts, gunakanlah akun kamu secara normal terlebih dahulu setiap harinya. Luangkan waktu buat nonton video orang lain, jangan cuma sibuk buka tutup channel sendiri terus-menerus. Cobalah untuk mulai rajin kasih like ke video orang lain yang kamu tonton agar akun kamu terlihat normal. Mulailah rutin meninggalkan komentar pada video orang lain, walaupun itu cuma satu kalimat yang simple. Tujuannya supaya sistem algoritma mulai melihat akun kamu sebagai sosok manusia beneran, bukan bot. Sangat ideal jika kamu konsisten lakukan cara ini selama jangka waktu 2-3 minggu pertama. Ingat, tujuannya bukan buat nipu sistem, tapi justru untuk membangun kepercayaan sama pihak YouTube. Setelah langkah itu dilakukan, barulah sekarang kamu mulai fokus upload video Shorts secara konsisten. Tentunya dengan kondisi akun kamu yang sekarang sudah terlihat hangat di mata sistem algoritma YouTube. Strategi sederhana ini seringkali jadi pembeda utama antara channel yang stuck dan yang mulai naik. Fahami bahwa banyak kreator gagal itu bukan karena kontennya jelek, tapi justru karena masalah kecil ini. Lalu di alasan berikutnya, kesalahannya justru jauh lebih sering lagi kejadian tanpa kalian sadari. Alasan ketiga, sejujurnya bukan salah kamu. Video kamu kelewat algoritma. Masuk ke alasan ketiga, poin yang sering bikin banyak kreator salah paham hingga menyalahkan diri sendiri. Padahal kalau mau jujur, dalam kasus yang satu ini, seringkali posisi kamu memang tidak bersalah sama sekali. Letak masalahnya ada pada algoritma Shorts milik YouTube yang sebenarnya belum sepenuhnya stabil sekarang. Kenyataannya, algoritma YouTube Shorts memang masih kalah matang jika kita bandingkan TikTok atau Reels. Itu sebabnya, video yang sudah bagus pun terkadang tidak pernah diberi kesempatan tampil di beranda orang. Padahal kontennya oke dan hook-nya kuat, tapi video kamu tetap sepi tanpa ada alasan yang jelas sama sekali. Ternyata banyak kreator mengalami hal serupa,
termasuk para pemain lama yang sudah sangat berpengalaman. Tiba-tiba angka views video berhenti di jumlah yang sangat kecil dan tidak bergerak lagi tanpa sebab jelas. Salah satu tanda paling umum adalah jumlah views yang mentok di angka bawah 100 penonton saja setiap harinya. Bahkan setelah lewat 2 hari penuh, angka tersebut tetap diam dan tidak ada lonjakan sama sekali bagi video. Jika ini yang kamu alami, besar kemungkinan video kamu sedang terlewat oleh sistem algoritma YouTube Shorts. Ini bukan berarti kontenmu ditolak, tapi cuma belum sempat didorong ke audiens yang benar-benar tepat. Dan kabar baiknya, semua masalah teknis ini sebenarnya masih sangat bisa kamu perbaiki mulai sekarang juga. Sebagai langkah pertama, kamu bisa mulai hapus saja video tersebut tanpa ada rasa ragu sedikit pun sekarang. Lalu segera ubah judulnya agar terlihat jauh lebih memancing rasa penasaran orang untuk segera mengeklik. Langkah setelah itu, kamu bisa upload ulang di hari dan jam yang berbeda agar mendapatkan jangkauan baru. Fahami bahwa banyak video viral sebenarnya justru mengalami kegagalan saat pertama kali diupload ke publik. Tapi nyatanya video tersebut baru bisa meledak di percobaan kedua atau bahkan saat percobaan ketiga. Maka dari itu, jangan pernah langsung menyimpulkan kalau kontenmu jelek hanya karena angka views yang kecil. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah sebuah kesempatan ulang dari algoritma agar video kamu bisa viral. Alasan keempat, sering diremehkan. Tag dan target penonton kacau. Alasan keempat ini seringkali diremehkan, padahal efeknya besar ke performa shorts kamu. Banyak kreator mikir tag itu nggak penting, padahal justru jadi petunjuk awal buat algoritma. Tanpa petunjuk yang jelas, YouTube nggak tahu video kamu harus ditunjukin ke siapa. Efeknya, video kamu dilempar ke audiens yang tidak tepat, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Masalahnya bukan karena videonya yang jelek, tapi karena target penontonnya saja yang sedang tidak tepat. Makanya YouTube sebenarnya minta satu hal, petunjuk yang jelas lewat tag untuk cari audiens. Tenang, struktur tag itu sebenarnya sangatlah sederhana, tidak ribet sama sekali jika kamu paham polanya. Struktur pertama, tag isi video, yang benar-benar menjelaskan topik spesifiknya. Jika video kamu membahas tentang hook shorts, maka tag yang kamu gunakan harus spesifik ke topik tersebut. Struktur kedua adalah tag niche, yaitu tag yang fokus pada bidang utama dari channel YouTube kamu sendiri. Entah itu edukasi, bisnis, gaming, atau konten kreator, harus dipakai konsisten. Struktur ketiga adalah tag luas, yang berfungsi bantu video kamu masuk ke arus besar dalam platform shorts. Contohnya adalah tag shorts, viral, atau for you, cukup seperlunya dan jangan berlebihan. Kesalahan fatal yang sering terjadi, pakai kebanyakan tag dengan harapan video bisa viral dengan sendirinya. Padahal algoritma justru jadi bingung, karena sinyal dari kontenmu jadi campur aduk dan sulit untuk dibaca. Ingat, tujuan utama dari tag itu bukan untuk nge-spam, tapi mengarahkan sistem ke audiens yang tepat. Dengan struktur ini, YouTube akan jadi jauh lebih cepat untuk menemukan audiens yang tepat bagi kontenmu. Lalu apa hasilnya? Tingkat retensi kamu akan naik dan distribusi video akan menjadi jauh lebih luas lagi. Ini bukan trik aneh, melainkan cara untuk membantu algoritma supaya bisa bekerja dengan benar. Alasan kelima, terdengar aneh. Kebanyakan upload dalam sehari. Alasan kelima ini memang terdengar aneh, tapi justru sering kejadian di banyak channel kecil. Banyak kreator mengira, makin sering upload, makin cepat channel akan berkembang. Padahal di banyak kasus, kebiasaan ini justru bikin performa channel melemah. Terutama kalau channel kamu masih kecil dan belum mempunyai audiens yang setia. Jika channel kamu masih baru, algoritma sebenarnya sedang belajar memahami kamu. Setiap video itu seperti eksperimen yang selalu butuh waktu untuk diuji oleh sistem algoritma YouTube. Algoritma akan mencoba menampilkan satu video ke berbagai tipe penonton untuk melihat bagaimana responnya. Proses ini nggak instan, dan biasanya butuh waktu beberapa jam sampai beberapa hari untuk terlihat hasilnya. Masalahnya muncul saat kamu upload 3 atau 4 video sekaligus dalam waktu yang sangat berdekatan. Kondisi ini bikin algoritma jadi bingung harus mendorong video yang mana lebih dulu ke target audiensnya. Akhirnya, tidak ada satupun video kamu yang benar-benar bisa diuji secara maksimal oleh sistem algoritma. Padahal mungkin saja ada satu video kamu yang sebenarnya punya potensi sangat besar untuk bisa jadi viral. Sayangnya, potensi itu akhirnya tenggelam karena kamu malah upload terlalu banyak video secara bersamaan. Karena itu, untuk channel kecil, satu shorts per hari sebenarnya sudah sangat ideal untuk pertumbuhanmu. Ini bukan berarti malas, tapi lebih memberi ruang agar sistem algoritma bisa bekerja dengan lebih efektif. Dengan begitu, satu video kamu bisa dites secara maksimal ke target audiens yang benar-benar tepat sasaran. Saat performanya mulai terlihat bagus, barulah distribusi video kamu bakal diperluas ke audiens yang lain. Strategi ini mungkin terasa pelan, namun jauh lebih stabil untuk perkembangan channel kamu jangka panjang. Banyak channel besar yang tumbuh justru berkat konsistensi mereka, bukan hasil dari melakukan spam video. Jadi ingat, satu video sehari bisa jauh lebih kuat daripada 4 sekaligus. Alasan keenam, kelihatannya sepele. Pakai hashtag di judul. Alasan keenam ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar ke performa shorts kamu. Banyak kreator tanpa sadar merusak videonya sendiri lewat satu kebiasaan kecil.
Kesalahannya adalah, kebiasaan pakai hashtag langsung di judul Shorts yang sebenarnya kurang efektif. Padahal, judul itu sebenarnya aset paling mahal di YouTube Shorts yang sering sekali disepelekan. Judul itu cuma punya satu tugas utama, bikin orang berhenti scroll dan mulai menonton video Shorts kamu. Begitu judul diisi hashtag, ruang itu jadi sia-sia dan tidak berfungsi maksimal untuk menarik klik. Hashtag nggak bikin orang penasaran, tapi justru malah ganggu fokus mereka saat melihat judulmu. Coba bandingin sendiri, mana yang lebih menarik, judul bersih atau judul yang penuh hashtag. Ingat, judul itu bukan buat SEO duluan, tapi buat menarik perhatian manusia yang menontonnya. Judul Shorts itu harus terasa natural, bukan malah terlihat seperti tumpukan daftar teks saja. Fungsinya cuma satu, bikin orang merasa penasaran dan pengen tahu lebih lanjut tentang isinya. Kalau soal hashtag, tempatnya itu bukan di judul, tapi ada memang tempat yang tepatnya. Cukup taruh hashtag di deskripsi saja, karena itulah tempat yang paling tepat agar algoritma bekerja. Nggak perlu banyak-banyak, pakai saja 2-3 hashtag yang paling relevan dengan konten. Kebanyakan hashtag justru bikin algoritma bingung dan sulit menentukan audiens yang tepat. Coba perhatiin creator besar, mereka jarang pakai hashtag di judul. Bukan karena kebetulan, tapi karena mereka sangat paham cara kerja klik di YouTube Shorts. Gunakan judul bersih, fokus bangun rasa penasaran, dan biarkan hashtag ada di bagian deskripsi. Perubahan kecil seperti ini seringkali bikin views naik signifikan di YouTube Shorts. Seringkali Shorts mati bukan karena konten, tapi karena judulnya salah dan tidak menarik klik. Terakhir, izinkan saya bicara jujur, bukan buat menjatuhkan, tapi menguatkan. Di bagian terakhir ini, saya mau jujur sama kamu, tanpa gimmick dan tanpa janji manis. Banyak orang upload Shorts dengan harapan besar, tapi lupa melihat realita di balik layar. Baru upload 10 video, tapi sudah berharap algoritma langsung berpihak. Padahal baru seminggu konsisten, tapi sudah mau menyerah karena views belum naik signifikan. Lalu berharap satu video saja bisa langsung viral dan mengubah segalanya dalam waktu singkat. Padahal, pengalaman saya sendiri selama ini sangat jauh dari kata instan ataupun serba cepat. Saya sudah upload ratusan video, bukan belasan, dan itu semua butuh waktu yang sangat panjang. Nyatanya hampir semua video itu gagal, sepi, bahkan terlihat sangat memalukan di masa awal. Percayalah, tidak ada satu video pun yang bisa langsung berhasil tanpa melalui proses panjang. Baru setelah melewati banyak kegagalan, pola suksesnya akhirnya mulai kelihatan sangat jelas. Jadi, kalau Shorts kamu masih di bawah 1000 views, tenang saja karena itu bukan akhir cerita. Itu sama sekali bukan berarti kamu nggak berbakat atau nggak layak untuk sukses jadi kreator. Biasanya, itu cuma tanda kamu belum mainin sistemnya dengan benar. Dan kabar baiknya, sistem algoritma ini sebenarnya bisa kamu pelajari secara pelan-pelan saja. Selama kamu konsisten, mau belajar hal baru, dan rajin evaluasi diri, pasti ada jalan. Kalau kamu masih bingung atau punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kalau saya sempat, saya juga bisa bantu review channel kamu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, itu sudah langkah besar. Perjalanan ini masih panjang, saya dan kamu belum terlambat. Kita lanjut belajar bareng, dan saya tunggu kamu di video berikutnya.